Tidak semua orang bisa mendapat kekuatan dari pengalamannya sendiri. Ada orang yang baru bisa merasa kuat dari mendengar kisah hidup orang lain. Dari pengetahuan bahwa ada orang lain yang berjuang lebih keras, terkadang itulah yang menjadi acuan untuk kita mau berjuang lebih keras lagi. Dari kehidupan Maudy Ayunda, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dan menjadikannya sebagai motivasi. Semua yang dia dapatkan bukanlah tanpa kerja keras. Dia juga membuktikan bahwa tidak ada hal yang baik yang bisa didapat secara instan. Berikut ini beberapa hal yang bisa menjadikan kita termotivasi. Maudy memacu setiap kita untuk belajar sungguh-sungguh karena hasil tidak akan mengkhianati usaha keras. Karena usaha kerasnya, Maudy berhasil masuk di universitas terkenal di dunia yaitu Oxford University, lalu ia melanjutkan S2 di Stanford University. Dia mengajarkan bahwa kita tidak dapat meraih apa yang kita inginkan tanpa berusaha sungguh-sungguh dan bekerja keras. Aku bakal melanjutin bagaimana seorang Maudy yang hidup sendiri di negara lain untuk belajar. Dia memacu kita untuk menjadi pribadi yang mandiri. Kita sebagai anak muda harus juga menjadi mandiri dan tidak terbiasa merepotkan orang lain, apalagi saat kita sedang jauh dari keluarga kita. Dan sebisa mungkin kita harus bisa menjaga diri. Maudy juga mengajarkan untuk kita tidak memilih teman. Dalam pertemanan, hendaknya kita tidak perlu memilih teman yang harus seperti apa, yang harus bagaimana dia. Yang penting itu pertemanan jelas dan membawa dampak baik bagi diri kita. Dan tidak peduli dari mana dia berasal, dari bagaimana suku dia, atau warna kulitnya, atau bahasa dia. Di sini Maudy juga mengajarkan kita bagaimana kita menggunakan waktu sebaik mungkin, dan selama masih muda gunakan waktu itu dan jangan sia-siakan waktu itu, karena disitulah kita bisa berkarya. Maudy juga mengajarkan kepada kita semua sebagai anak muda untuk membuka diri terhadap berbagai macam peluang. Sebagai anak muda yang masih sehat dan bisa melakukan aktivitas secara maksimal, sebaiknya kita melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Di usianya yang masih muda, Maudy juga pernah menjadi pembicara di acara Kongres Diaspora Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 2017. Acara tersebut dihadiri oleh mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama. Selain bakatnya di dunia entertainment, Maudy Ayunda juga dikenal sebagai aktivis muda yang membanggakan Indonesia. Maudy Ayunda juga mendirikan yayasan yang bernama Maudy Ayunda Foundation sebagai bentuk kepeduliannya terhadap anak-anak muda di Indonesia. Maudy Ayunda juga sering mengatakan untuk menjadi pribadi yang percaya diri. Maudy Ayunda meyakini bahwa percaya diri tidak selalu tentang kelihayan berbicara di depan umum, akan tetapi lebih dari itu. Percaya diri adalah cara mencintai diri sendiri dengan memberikan rasa nyaman sesuai dengan karakter kita masing-masing. Contohnya seperti dengan banyak baca, berinteraksi dengan orang lain, dan mengamati lingkungan sekitar kita, itu dapat membuat kita memperluas sudut pandang kita untuk menilai diri kita sendiri. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan Maudy Ayunda. Waktu adalah hal yang sangat penting. Dia mengajarkan bahwa waktu adalah hal yang harus dimanfaatkan baik mungkin. Maudy Ayunda mengajarkan kita untuk tidak meninggalkan pendidikan. Sesibuk apapun kita dalam pekerjaan, pendidikan tetaplah yang nomor satu dan utama. Seorang Maudy Ayunda
merupakan orang yang pantang menyerah dan dia akan mencari kesempatan untuk terus berkembang. Jika ada sebuah peluang, maka kita harus mengambilnya dengan sebaik mungkin. Menurut Maudy Ayunda, jika merasa kita belum bisa melakukan believe in yourself, kamu yang mengerti dirimu sendiri. Kamu mengerti apa yang kamu sukai, mengenal apa yang kamu capai, dan kamu bisa apa yang ingin kamu berikan kepada dunia. Maudy Ayunda sering merasa insecure atau gelisah dengan kecantikan dan kecerdasan perempuan lain. Kadang masih suka insecure dan bagaimana dia itu bisa belajar nanganin momen-momen itu. Dari sosok Maudy Ayunda kita bisa melihat bercermin bagaimana proses akan kesadaran diri kita, bagaimana kita bisa berusaha untuk memperbaiki, dan bagaimana juga kita mendapati hal buruk. Gunakan otak kita, gunakan pikiran kita, kita beri akal untuk kembali diasah. Terima kasih.